Bagaimana dengan Syekh Albani? Ketika ditanya, Syekh, bagaimana dengan orang Palestina yang memakai bom diledakkan dirinya di tengah pasukan Yahudi yang ingin membantai? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum Hamasyah. Bagaimana kabar saudara semuanya pencinta channel Injil Habakin? Saya percaya saudara semuanya dalam lindungan Tuhan dan selalu luar biasa. Haleluya. Nah saudaraku, di sebuah artikel dikatakan Mendagri Singapura klaim UAS telah meradikalisasi warga Singapura. Nah ini Bapak Ibu akibat ceramah-ceramah yang radikal yang dimana Abdul Somad memperbolehkan mengikatkan sesuatu di tubuhnya lalu letupkan. Nah, seperti dia singgung mengenai Palestina dan Israel. Nah, saudaraku, di artikel ini ditulis Singapura kembali angkat bicara mengenai pelarangan masuk Ustadz Abdul Somad. Menteri Dalam Negeri Singapura Shanmugam pada Senin 23 bulan 5 2022 siang menyampaikan UAS sudah lama berada dalam radar pemantauan otoritas Singapura. Sudah lama sekali ternyata Abdul Somad ini dipantau oleh pihak Singapura. Apabila sekali waktu dia masuk ke Singapura, maka pihak imigrasi Singapura ambil tindakan tegas di mana Abdul Somad tidak boleh menginjakkan kakinya di Singapura. Ternyata benar. Beberapa hari yang lalu di mana Abdul Somad dan keluarga beserta rombongannya ingin berkunjung ke Singapura dengan alasan yang pertama yang kita dengar, dia ingin berlibur. Nah, tapi dia kok berlibur ke negara kafir? Kira-kira kenapa ya Abdul Somad tidak berlibur ke negara Jazirah Arab? Ke Pakistan kah? Ke Arab Saudi? Ke Syria? Atau ke daerah Palestina? Dia memilih negara kafir tempat berlibur bersama keluarga. Ini kenapa? Nah ternyata Bapak Ibu, usut punya usut, negara kafir itu negara yang lebih teratur, lebih beradab, lebih beretika, dan lebih nyaman, aman, damai, tentram, dan lebih sejuk bila dibandingkan dengan negara-negara Arab. Di mana negara Arab yang kita lihat tidak ada apa-apanya, yang ada hanya minum kencing onta dan obat kuat serta minyak wangi, itu yang paling banyak ya saudaraku ya. Nah penyebabnya adalah Ustadz kelahiran Asahan, Sumatera Utara, berusia 45 tahun itu diklaim telah memengaruhi dan meradikalisasi sejumlah warga negeri Singa. Salah satu yang terradikalisasi adalah seorang remaja berusia 17 tahun. Nah akibat dari ceramah Ustadz Abdul Somad Bapak Ibu, ada yang termakan mentah-mentah. Ketika remaja itu mendengar ceramah Abdul Somad, tanpa dia saring terlebih dahulu, tanpa dia bawa bertanya kepada orang yang lebih ahli, dia telan mentah-mentah, ya mampus, termakan. Ya, termakan ajaran yang tidak sehat yang diajarkan, yang diceramahi oleh si Abdul Somad. Nah, terbukti remaja berusia 17 tahun terradikalisasi karena ceramahnya Abdul Somad. Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri Singapura sebelumnya mengungkapkan bahwa UAS atau Abdul Somad Batubara ditolak masuk Singapura saat tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura, Senin, tanggal 16 bulan 5 2022. Nah, MHA menyebut UAS dianggap sebagai sosok yang kerap menyebarkan ajaran ekstremis sehingga tak dapat diterima di Singapura. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multitras dan multiagama Singapura. Demikian pernyataan MHA dikutip dari situs resminya Selasa. Apa yang diajarkan UAS memiliki dampak akibat global yang signifikan, ucap Shanmugam yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman Singapura. Remaja yang tidak disebutkan identitasnya itu disebutkan menghabiskan waktunya menonton ceramah agama UAS melalui kanal YouTube
Dia kemudian disebut perlahan tapi pasti semakin meyakini bahwa bergabung dengan kelompok milisi dan meninggal sebagai pelaku bom bunuh diri akan mengantarkannya ke surga. Ini Bapak Ibu yang harus diwaspadai. Maka kita harus berani melawan paham khilafah, melawan paham radikalisme. Karena yang paling mempengaruhi itu adalah anak-anak di bawah umur, ya, anak-anak remaja, pemuda-pemudi nanti sangat terpengaruh dengan apa yang disampaikan karena ada iming-iming bidadari, iming-iming surga. Maka saya selalu katakan kita harus sebarkan Injil, sebarkan berita kabar baik, sebarkan berita yang benar-benar datang, benar-benar paham yang datang dari Tuhan, bukan berita yang hanya memberikan iming-iming, iming-iming, dan iming-iming. Kita harus lawan radikalisme itu, lawan paham khilafah itu dengan kabar baik, kabar sukacita. Kabar di mana ketika orang menerima Injil, mereka adem, tentrem, mereka ada kasih, mereka ada pengampunan, mereka tidak radikal, mereka tidak memahami, mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang disampaikan oleh si Abdul Somad. Kita harus beritakan Injil. Departemen Kemampuan Dalam Negeri Singapura menahan remaja itu pada Januari 2020. Adapun di Singapura, ISA berwenang menahan seseorang yang dinilai membahayakan keamanan negara hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Shanmugam kemudian mengomentari spesifik sejumlah ceramah UAS yang meradikalisasi warga Singapura. Di antaranya mengatakan bom bunuh diri adalah sesuatu yang benar dan merupakan aksi martir jika dilakukan untuk konflik Israel dan Palestina. Nah, ini Bapak Ibu, bahaya sekali apabila seorang remaja, seseorang mendengar ceramah UAS tanpa dicerna terlebih dahulu, maka orang itu termakan radikalisme dan orang itu akan melakukan seperti yang dia dengar. Maka karena sesuatu hal itu timbul dari pendengaran, iman timbul dari pendengaran, hal-hal yang lain pun timbul dari pendengaran. Khilafah, radikalisme itu juga timbul dari pendengaran. Ya, pertama orang itu membaca, mempelajari, lalu orang itu dengungkan dan banyak orang mendengar. Karena itu sering didengungkan di khalayak ramai, di media sosial, di depan umum. Maka ada orang-orang tertentu yang ilmunya tidak sampai ke sana dan tidak mau bertanya terlalu jauh, lalu orang itu menjadi radikal dan akhirnya menganut faham khilafah, dan akhirnya Bapak Ibu mau melakukan seperti yang dia dengar di ceramah itu. Menteri berusia 63 tahun itu menegaskan pihak berwenang Singapura akan langsung mengambil tindakan tegas, menahan dan memenjarakan siapapun di negara kota itu yang mengucapkan hal-hal dari ajaran UAS. Bayangkan Bapak Ibu, di negara Singapura, apabila ada orang yang mengucapkan seperti yang diucapkan oleh UAS, ya, maka orang itu segera ditangkap, dijebloskan ke penjara, dibina. Di daerah kita, di negara kita, itu banyak sekali orang-orang yang meradikalisasikan seperti itu. Banyak sekali orang yang ceramah seperti itu, sangat banyak. Dan yang lucunya ketika diproses, tersandung hukum, banyak orang muncul seperti jamur. Mereka berdiri paling depan, seolah-olah ulama mereka didiskriminasi. Ya, ulama mereka ditangkap. Akhirnya orang-orang tertentu teriak membela agama, membela ini, membela itu. Nah, di Singapura tidak boleh. Tidak pernah kita dengar di Singapura itu ada teriakan bela agama, ada teriakan bela ulama, ada teriakan bela kitab, ada teriakan bela ini, bela itu. Tidak ada. Yang ada apa? Bela kebenaran. Itu yang ada. Di sini banyak kita dengar bela ini, bela itu, ternyata orang yang dibela tidak benar. Tetapi karena pinter hafal ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ayat, maka orang itu dianggap benar sekalipun yang disampaikan tidak benar. Nah, ajarannya, bahasa, dan retorikanya jelas-jelas sangat memecah belah dan tidak dapat diterima di Singapura. Kita adalah negara yang menjaga keharmonisan antara ras dan agama satu sama lain. Shanmugam
menekankan ketika berbicara kepada wartawan di kantor Kemendagri Singapura di titik Novena Singapura Tengah, Shanmugam juga mengkritik ucapan UAS yang mengatakan Singapura adalah bagian dari tanah Melayu. Baginya kedaulatan Singapura tidak relevan. Banyak pendukung UAS di Indonesia yang kesal dan terang-terangan menyerang Singapura bersikap tidak hormat kepada Islam dan ulama cendekiawan. Shanmugam melanjutkan, salah satu pendukung UAS bahkan mengancam akan mengirimkan pasukan melancarkan serangan dengan model 911 ke Singapura serta mengusir duta besar dan diaspora Singapura di Indonesia jika Singapura tidak meminta maaf dalam 48 jam. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habagin, jangan dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, memuliakan, meninggikan Tuhan, di mulut yang sama juga kita melakukan, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan. Apabila salah dipahami oleh orang lain, maka akan berakibat fatal. Maka kita harus menjaga mulut kita, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran agar tidak melukai orang lain. Pergunakanlah mulut ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, dan pergunakanlah mulut ini, lisan ini untuk membangkitkan semangat orang dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Dan pergunakan lisan kita selalu untuk menyenangkan hati orang, bukan melukai hati, perasaan, pikiran orang. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi pendukung Dul Somad dan bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Samurtadin.